Habib Muhammad Syihab mengatakan, orang yang melihatku, maka dia akan masuk surga. Dan orang yang tidak melihatku, tetapi dia itu melihat orang yang pernah melihatku, maka dia akan masuk surga. Subhanallah. Jadi, apakah surga itu begitu murahnya begitu ya? Sehingga dengan melihat wajah beliau saja, itu bisa kemudian masuk ke dalam surga. Nadiri wa nadiru nadiri fil jannah. Orang yang melihatku atau orang yang pernah melihatku, orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, maka dia akan berada di surga. Enak ya masuk surga. Jadi nggak perlu amal, nggak perlu melakukan amal kebaikan, cukup dengan melihat beliau saja. Saudara sekalian, ada pembahasan menarik kali ini. Ini datang dari seorang Habib ya. Setelah kita disuguhkan berbagai macam karomah yang sangat ajaib dan luar biasa dari para habaib yang tidak pernah kita dengar sama sekali. Dan sekarang ada karomah habaib yang ajaib lagi, yang terbaru saudara sekalian, di mana Habib ini mempunyai kelebihan atau karomah. Ketika kita menyebut namanya, mencintainya, kita akan otomatis masuk surga, bersama-sama surga, bersama-sama di dalam surga nanti. Adapun kita mencintai orang yang pernah bertemu dengan Habib ini, kita akan masuk surga juga, saudara sekalian, bersama-sama di surga. Oke, selengkapnya mari kita simak penjelasan berikut, tentunya setelah intro seperti ini. Kita kembali lagi menelusuri dan menelaah beberapa kitab-kitab tentang biografi dari tokoh-tokoh yang dibesarkan oleh para habaib, yaitu tokoh yang bernama Habib Muhammad, siapa ini? Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Dan beliau ini masanya adalah sebelum masa Habib Ahmad bin Zain Ahmad bin Hasan Al-Attas ya. Dan tentu ketika berbicara mengenai tokoh-tokoh, berbicara mengenai tokoh-tokoh besar, wali-wali besar, ulama-ulama besar dari kalangan habaib, tentu tidak akan terlepas dari yang namanya garamah. Dan sebelum kita mulai, ya kita sapa terlebih dahulu beberapa kawan-kawan, teman-teman, dan sahabat-sahabat yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Ada Kang Ragenah, ya. Ibu Mama Haeza, Kang Abdurrahman Aziz, waalaikumsalam untuk semuanya ya. Kang Maman, Kang Imigran Surga, Kang Agus Komando, Kang Ting It, ya, Kang Mr. Wurabet, migrasi ke Amerika Latin dan pindah ke Kristen, banyak nama Fernando Al-Haddad. Masya Allah, itu fakta yang mengejutkan tentunya ya. Bukan hujan susu Kang Agus. Kang intelijen hitam, nyimak, siap, wali tarim, subhanallah. Waalaikumsalam, abangku, Bang Tengku, Charles Iskandar Muda, Al-Malikus Soleh. Ada Kang Irwan Wijaya, Kang Ahmad Syarif Mahmudin, serta sahabat-sahabat dan teman-teman ya. Dan mohon maaf jika beberapa teman-teman itu tidak kesebut atau tidak sempat saya baca komentarnya ya. Sambil ngopi sambil ngerokok. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berkenalan dengan salah seorang tokoh dari kalangan Habib yang bernama Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Habib Ahmad bin Thahir Al-Haddad. Kang Juhedi, Masya Allah, cerita ya. Dari cerita, sehat selalu. Amin, amin. Sehat untuk kita semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh Kang Gus Komando. Ini pokok alamatnya itu ada di Maps.
Ponpes, TKN, Al Mubarak, Cinangka, Pasir Angin, Cinangka, Pasir Angin, Kampung Pasir Angin, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten ya. Jelas alamatnya mah. Nggak bakalan tersesat, tenang. Jadi tokoh yang akan kita bicarakan itu adalah seorang tokoh yang bernama Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Ini saya bacakan namanya ya. Ini dalam sebuah kitab yang berjudul Qurratun Nadhir yang disusun oleh salah seorang muridnya. Dan sama-sama Al-Haddad dan sama-sama orang tuanya sama, namanya Thahir. Coba kita bacakan ya. Fahuwa sayyiduna wa maulana. Subhanallah, ada Al-Habib Muhammad Syahab. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Al-Masyra'ur Rawi itu karya dari Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyilli. Oke, kita langsung ya. Bahwa Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad itu adalah Sayyiduna wa Maulana. Sayyiduna Tuan kita, wa Maulana sama Tuan gitu ya. Jadi kalau mengingat nama Maulana itu terkesan gimana gitu. Maulana, Maulana ya Maulana, masallah yatimatu Iqdil Kiram katanya. Itu apa namanya, satu puncak dari untaian orang-orang yang mulia, wa khulasatul a'immatil a'lam, dan juga saripati dari para imam-imam, tokoh-tokoh besar, barakatul muslimina wal Islam. Ini masih gelarnya ya. Keberkahan untuk umat Islam dan juga untuk Islam itu sendiri. Simalul aramili wal aitam, penolong bagi para janda dan orang-orang yatim dan anak-anak yatim. Aduh, ini ada jandanya segala ini. Wahidul asril ladzi lam yusmah lahu binazir. Satu-satunya orang yang ada di masanya yang tidak memiliki saingan sama sekali. Kalau Masyra'ur Rawi beda. Masyra'ur Rawi itu lebih awal ya. Wa mufradul waqtil ladzi ilaihi idza su'ila amman mufraduhu yushir. Subhanallah. Dan satu-satunya orang di masanya, di waktunya, yang ketika seseorang itu ditanya tentang dirinya, maka dialah itu satu-satunya. Ya, boleh, Beb, boleh, sate. Jamalul mahadir, indahnya orang-orang yang hadir. Taju ahlil hadair, yang merupakan mahkota dari orang-orang yang menutupi diri. Turjuman lisani ahlil irfan. Subhanallah, penerjemah dari lisannya orang-orang yang ahli ma'rifat. Al-mustalihu bihamli a'ba'id da'wah ila sabilir rahman, yang melakukan kemaslahatan atau melakukan perdamaian dengan membawa beban-beban dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap Kang Didi. Khatimul Ajwad, Khatimatul Ajwad, yang merupakan penutup ya, penutup dari orang-orang yang baik, waman halul warid, dan juga sumber dari orang yang datang, ad-da'i ila sabilir rasyad, yang mengajak kepada jalan petunjuk, Jamaluddin Sayyiduna Al-Habib Muhammad. Habib Muhammad ini, tapi bukan bin Syahab, tapi Al-Habib Muhammad Ibnul Habib Al-Imam Thahir bin Umar bin Abu Bakar bin Ali bin Alwi Ibnu Qutbil Irsyad Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Syekh Ahmad bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Alwi Ammul Faqihil Muqaddam. Jadi dari Ammul Faqih ini ya, bukan dari Faqih Muqaddam, karena memang gelar
Al-Haddad atau keluarga Al-Haddad itu adalah pecahan dari Ba'lawi tetapi dari jalur Amul Faqih. Nah, dan leluhurnya namanya Abdurrahman ibnu Alwi Amul Faqih. Yang katanya Amul Faqih ini memiliki seorang anak yang namanya Abdul Malik yang kemudian menurunkan Wali Songo katanya begitu. Tapi tidak terverifikasi sayangnya ya. Ibnul Imam Muhammad Sahib Mirbat, Ibnul Imam Ali Khali Qasam atau Kisam. Qasam, Kisam, Qasam. Bisa. Tiga-tiganya ya. Ibnul Imam Alwi Ats-Tsani, Ibnul Imam Muhammad, imam semuanya ini. Ibnul Imam Alwi, Ibnul Imam Ubaidillah. Ibnul Imamil Muhajir ilallah, Ahmad, Ibnul Imam Isa, Ibnul Imam Muhammadin Naqib. Ibnul Imam Ali Al-Uraidi dan seterusnya lah ya. Selanjung melobatin imam nama. Jadi begitu. Artinya beliau ini merupakan salah satu keturunan dari siapa namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Bukan Ba'lawi namanya. Kalau dalam biografinya itu tidak ada glorifikasi. Tidak ada glorifikasi, tidak ada membesar-besarkan, ya. Artinya ketika kita menelusuri masing-masing dari biografi para habaib, baik itu di masa-masa yang dekat dengan sekarang atau abad yang sebelumnya lagi sampai kepada masanya Al-Imamul Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, pasti akan kita temukan pujian-pujian yang luar biasa besar kepada tokoh-tokoh dari para leluhur Ba'lawi. Begitu. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan beda. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meskipun memiliki seorang kakek yang bernama, siapa namanya itu, Muhammad Az-Zahid atau Abdullah Az-Zahid, ya gelarnya hanya sekedar Az-Zahid saja, tanpa menyebutkan Al-Imam, begitu, As-Sufi, begitu enggak, tapi hanya sekedar Az-Zahid. Tulisannya apa ini? Saya nggak tahu ini, apa ini? Kemuliaan itu, apa ini? Karena adab, bukan karena nasab kalau nggak salah ya. Saya malah yang punya kaosnya nggak ini. Jadi begitu teman-teman. Kalau kita melihat pada biografinya para ulama-ulama yang lain, ya, seperti tokoh sebesar Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Sultanul Auliya Al-Qutbur Rabbani wal Ghauthus Samadani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu leluhur-leluhurnya tidak memiliki gelar atau glorifikasi kepada leluhur-leluhurnya. Artinya leluhur-leluhurnya itu biasa-biasa saja, hanya disebut sebagai Sayyid. Hanya disebut sebagai As-Sayyid Abdullah Az-Zahid, begitu saja. Tapi tanpa ada penyebutan Al-Imam, gitu ya. Beda dengan leluhurnya para habaib. Mulai dari generasinya Habib Abdurrahman As-Saqqaf atau Ali bin Abu Bakar As-Sakran, sampai kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, sampai kepada Al-Imam Ubaidillah. Itu bedanya. Coba kita sedikit sebelum ke sana ya. Nanti kita akan bacakan beberapa ungkapan-ungkapan yang luar biasa dari Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, bahwa selain Al-Faqih Al-Muqaddam yang memiliki gelar Al-Imam Al-Jami' Bainal Syari'ati wal Haqiqah, nah, Habib ini pun sama. Ya kan, beliau itu mengumpulkan al-jam'u baina syari'ati wa tariqati wal haqiqati wal zahiri wal batin. Wah, subhanallah ya. Jadi beliau ini mengumpulkan antara ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu yang zahir, ilmu yang batin. Ini padahal
beliau adalah salah satu tokoh Balawi yang hidup pada abad ke-14, 1300 sekian. Ya, tetapi ya karena memang beliau dituliskan di sini sebagai seorang wali gutub, ya wajar begitu. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa glorifikasi itu ya mulai dari abad-abad akhir sampai abad-abad awal. Ya, kendeng kabeh cenah ge. Allah wa min dzalika nailuhu lil maqamil ashir wal maqamir rabi' al musyar ilaihi bi qaulil qutbil muhdar anta tatlub min ad-da'awati anfa'aha Allahu yu'tika asyaraha wa rabi'aha. Ini makom yang mana lagi nih? Makom yang keempat sama makom yang ke-10. Oke. Kemudian selanjutnya ya wasfuhu birrujula. Sebentar, wasfuhu bisiyada. Kemudian wasfuhu bil murad. Wasfuhu bil mahbub. Ngeri ya pokoknya mah. Wasfuhu bil khilafah rabbiyah. Rabbaniyah meureun. Oke, kemudian banyak lah ya. Oke. Jadi dalam halaman di tengah ya, pasal yang ke-11, di mana beliau ini dikatakan Al-Faslul Hadi Asyar, pasal yang ke-11 itu menjelaskan tentang fil isyarah ila bulughihi quddisa sirruhu ila a'la rutabil kamal. Dalam pasal ini akan dijelaskan mengenai beberapa isyarat bahwa Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad itu sudah mencapai makom yang tertinggi dari tingkatan-tingkatan kesempurnaan. Tidak hanya itu, wa tahaddutsihi bima wahabahu dzul jalal. Beliau juga menceritakan tentang apa saja yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau. Mimma basyarahu bihi sadatur rijal, dari apa yang sudah disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang besar dari kalangan para habaib. Luar biasa ya. Subhanallah ini. Ya. Dan di sini diantaranya ya. Sebelum ke tema itu. Fahaka maqalahu hadal habib quddisa sirruhu bifi. Dan di sini adalah yang diucapkan oleh Habib ini dengan keluar dari mulutnya tahaddusan bi ni'mati mu'tihi, dengan menceritakan kenikmatan Allah Ta'ala. Sahibul bait adra bima fih. Oke. Wa kana yaqul Muhammad bin Tahir ma'rufun fil ardi was sama. Di mana Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad ini, beliau terkenal di langit dan di bumi. Mahkumun lahu fil waqt. Di mana beliau itu ya diberi hukum, bisa menetapkan hukum begitu. Kalau memang di sini dikatakan bahwa Muhammad bin Tahir itu ma'ruf fil ardi was sama, terkenal di langit dan di bumi, ini saya tanya kepada teman-teman ini. Dari teman-teman ini, ya, Kang Dans, kenal nggak yang namanya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang merupakan keturunan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Kenal nggak kira-kira ini? Kan ma'ruf katanya fil ardi was sama. Beliau itu terkenal di langit dan di bumi. Ini teman-teman pada kenal nggak? Enggak, cenah. Masya Allah, kata Kang Dan itu ya. Terus Kang Muhammad Afdal terkenal sampai ke alam tuyul. Masya Allah, kagak kenal tuh Kang Abdullah. Enggak tuh Kang Ricik Al-Kaburi. Kang Tingid baru dengar sekarang. Enggak kenal tuh Kang Didar. Kang Lukmanul Hakim nggak kenal, Kang Zain Ahmad baru dengar, cenah. Ya berarti terkenalnya kapan ya? Apa di masanya begitu? Alwi Haddad yang penyanyi itu beda orang, Mbak Diah, beda orang, itu mah Alwi Al-Haddad, ini mah Muhammad bin Tahir Al-Haddad.
Itu Mahadat Alwi. Ya Allah. Kang Mandala Putra nggak kenal cina ge. Ibu Mamah Eza nggak kenal cina. Kang Niki Jangkrik terkenal di mimpi cina. Kang Lukmanul Hakim kenal di Indomaret. Mbak Yuli nggak kenal cina. Masya Allah. Alhamdulillah ya Mbak Ira ya. IKN Kaltim bersih dari Kabib cina. Nggak kenal bingit, pakai bingit lagi tuh. Parah bingit cina ge. Terkenal dalam mimpi cina. Terkenal sampai kibin error. Mending nggak kenal. Oke siap Mbak Azkia Putri ya. Kenal nggak ngaruh. Barang KW cina. Waduh ngeri. Ampun teman-teman ini mah ya. Malah taunya Erick Thohir bukan Muhammad Thohir Al-Haddad. Boro-boro di mimpi cina kayak. Oke lanjut. Tidak hanya itu yang dikatakan oleh beliau ya. Bahwa Muhammad bin Thohir itu terkenal di langit dan bumi. Waalaikumsalam, Kang Ahmad Dahlan. Tidak hanya itu, tetapi beliau mengatakan ya, ketika beliau mengatakan kepada salah seorang Habib yang bernama Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Bar, beliau berkata sendiri, ngalem dewek gitu. Apa ngalem dewek? Memuji diri sendiri. Ahmad Albar kenal cina. Pemain rocker ya, rocker. Penyanyi rock. Beliau ngalem dewek gitu, memuji diri sendiri melalui lisannya dengan mengatakan huqqa li habibi kaya Muhammad Albar an yaqul nadhiri wa nadhiru nadhiri fil jannah. Orang yang melihat berhak bagi Habibmu, artinya menunjuk kepada diri sendiri. Berhak bagi Habibmu, wahai Muhammad Albar, untuk mengatakan, ini bukan Ahmad Albar ya, bukan, tapi Muhammad Albar. Karena kalau Ahmad Albar itu penyanyi musik rock. Ini Muhammad Albar. Beliau mengatakan, nadhiri, orang yang melihatku. Orang yang melihatku, wa nadhiru nadhiri, dan orang yang melihatku, maka dia berada di surga. Nah, misalkan gini lah. Habib Muhammad Syihab. Habib Muhammad Syihab. Habib Muhammad Syihab itu mengatakan, misalkan ini, Beb ya, mudah-mudahan denger, Beb. Memantes sorangan. Habib Muhammad Syihab mengatakan, orang yang melihatku, maka dia akan masuk surga. Dan orang yang tidak melihatku, tetapi dia itu melihat orang yang pernah melihatku, maka dia akan masuk surga. Subhanallah. Jadi, apakah surga itu begitu murahnya begitu ya? Sehingga dengan melihat wajah beliau saja, itu bisa kemudian masuk ke dalam surga. Nadiri wa nadiru nadiri fil jannah. Orang yang melihatku atau orang yang pernah melihatku, orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, maka dia akan berada di surga. Enak ya masuk surga. Jadi nggak perlu amal, nggak perlu melakukan amal kebaikan, cukup dengan melihat beliau saja. Atau kalau memang beliau sudah meninggal, maka orang yang pernah melihat beliau, kemudian kita melihatnya, kita bisa masuk surga. Enak. Inilah yang kemudian di akhir zaman itu, bahwasanya di akhir zaman itu ya, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan dari orang-orang yang mengatasnamakan agama itu akan merusak Islam ya seperti ini. Dengan hanya melihatnya saja itu masuk surga. Tidak hanya orang yang melihatnya saja. Cukup dengan melihat orang yang pernah melihatnya, itu sudah masuk surga. Nah, luar biasa ini memang ya. Masya Allah. Dan ada lagi satu ciri
bahwa glorifikasi yang biasa dilakukan oleh kalangan Ba'alawi itu adalah dengan memuji kepada tokoh-tokoh yang lain. Misalkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala itu sering dipuji oleh kalangan Ba'alawi, tetapi yang pada akhirnya itu setelah dipuji ya dijejek gitu. Kasarnya begitu ya. Artinya setelah dipuji maka dia akan menunjukkan bahwa tokoh yang dipuji itu bukan apa-apa kalau dibanding dengan saya atau dibanding dengan keluarga saya. Jadi itulah yang kemudian glorifikasi yang biasa digunakan di dalam kitab-kitab para kalangan habaib, dalam kitab-kitab, dalam karya-karya mereka. Nah, di sini mengatakannya, tasma'un al-Jailani, tasma'un bil Jailani, kalian itu pernah mendengar bagaimana keagungan ya, bagaimana keluhuran dari sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah sosok yang hebat, sosok yang luar biasa, sosok yang wali kutub, sosok yang soleh, sosok yang bertakwa, sosok yang zuhud, sosok yang luar biasa lah. Tasma'un bil Jailani wal Idrus. Nah, ini kalau Idrus itu ya kakek dari sampingnya begitu ya. Wa amsalihima, kalian pernah mendengar tokoh-tokoh yang besar seperti Al-Imamul Jailani, Al-Imamul Idrus, atau tokoh-tokoh yang seperti keduanya. Wa tawadduna annakum hadartum azminatahum, dan kalian itu menginginkan, berharap kalian itu hadir di masa-masa beliau, para ulama-ulama besar, para wali-wali besar. Sementara wa baina adhurikum man huwa mithluhum, sementara di hadapan kalian itu ada satu orang yang dia itu sama dengan Al-Jailani. Nah, jadi ngalem dewek lagi. Wa antum jahilun. Ya, siap Kang Seles. Sementara kalian nggak tahu. Jadi gini, ya Kang Seles, kamu kenal nggak sama yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ahmadil Kabir Ar-Rifai, Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili, kemudian siapa lagi? Syekh Abu Madian Al-Maghribi, kemudian Syekh siapa lagi? Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh yang besar itu kalian tentu berharap agar kalian semua itu hidup di masanya. Sementara sekarang ini ada orang yang seperti itu. Ada orang yang sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang sama seperti Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Abu Madian Al-Maghribi, Ahmadil Kabir Ar-Rifai, Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan lain sebagainya. Tapi kalian nggak tahu siapa maksudnya? Ya saya. Jadi saya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sama. Gitu loh, yakni nafsahu. Maksudnya sama. Habib ini dengan Syekh Abdul Qadir Jilani itu sama. Begitu. Tapi kalian nggak tahu, nggak kenal. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi beda ini. Buset tenaga. Jadi kalau kalian itu pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani, maka di zaman ini ada siapa? Ya saya. Nah, itu kata Habib ini ya. Kata Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Subhanallah. Ngalem dewek tadi itu. Apa ngalem dewek? Memuji diri sendiri. Di hadapan orang lain atau di antara para murid-muridnya. Subhanallah. Oke. Aduh, subhanallah, masallah. Nanti yang lebih parah itu adalah statement yang setelahnya itu. Itu lebih parah lagi. Ya. Itu teman-teman pada lanjung sama. Tuh Kang Bahjaya tuh. Mbah bos nuruti Habib tambah ruwet senaga.
Aduh, aduh. Ya, siap Mbak Yuli. Oke. Terus kemudian ya, kemudian yang berkaitan atau sama dengan tema pada malam hari ini, yaitu temanya adalah siapa yang berpaling dari habaib ba'lawi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpaling darinya. Ini teksnya nih. Ya, teksnya ini. Al-falak yataharraku ma'ana. Di mana alam semesta ini, langitnya, mataharinya, bulannya, apalagi lautannya, gunungnya, buminya, sungainya, itu semua bergerak ya bersama kami, bersama saya, bersama Habib. Ini yang mengatakan Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad ya. Waman a'rada anna a'rada anhu maulah. Dan barang siapa yang berpaling dari kami, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpaling darinya. Artinya apa? Siapa saja yang dekat kepada beliau, yang cinta kepada beliau, yang menjadi kibin beliau, yang menjadi murid beliau, yang mengagungkan beliau, yang memuji beliau, Habib ini, yang memuji Habib, yang mengunggul-unggulkan Habib, yang membela Habib, yang mencintai Habib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya, akan mencintai mereka dari kalangan orang-orang yang mencintai para Habib. Gitu. Ya, mencintai Habib berarti mencintai Allah. Begitu. Kemudian berpaling, meninggalkan, tidak suka, ya, tidak menjadi muridnya, atau berpaling, meninggalkan Habib, berarti meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa emang ya, keren.